Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah akan kita tutup dengan salat witir yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah ayat yang sering berulang ketika bulan Ramadan tiba. Sebuah ayat yang terus diperdengarkan ketika kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi dengan pengulangan ayat ini, belum tentu kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba, mampu benar-benar memahami dan memaknai begitu dalam ayat ini. Maka bersyukurlah kita hari ini ketika kita masih diberi kesempatan. Begitu pula dengan ketika kita masih diingatkan dengan ayat ini. Maka sebuah kenikmatan yang tiada terhingga ketika Allah beri kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah yang telah Allah tuntunkan dan Rasulullah contohkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi besar, suri tauladan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya orang-orang muslim, tidak hanya orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya Rasulullah adalah sebaik-baik contoh bagi seluruh umat manusia. Maka ketika hari ini kita mampu beriman, kita mampu percaya bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah Rasul utusan Allah, juga menjadi sebuah kenikmatan yang tidak mampu dibandingkan dengan suatu hal apapun. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi tentang ayat yang terus berulang-ulang, tidak menjadikan kita lantas memahami. Setiap tahun kita mendengar ayat itu, bahkan dalam satu bulan ini kita berkali-kali mendengar ayat itu, tapi tidak lantas kita memahami. Sebagaimana orang-orang faham, kita semua faham ketika kita ditanya apa agama kita, siapa Tuhan kita, dan siapa Rasul kita, yang menjadi pertanyaan pamungkas nanti kita kelak di akhir hayat kita, di alam barzah, ketika para malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyyuka. Kita faham jawaban apa, jawaban yang paling pas dan jawaban yang paling pantas untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sampai hari ini kita pun juga masih belum bisa memastikan apakah mulut kita mampu menjawab dengan jawaban yang paling tepat itu. Maka jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di sedikit kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit, mengingatkan diri kami pribadi, juga saling mengingatkan di antara kita semua. Dari ayat yang kita dengar tadi, bahwasanya puasa itu goal akhirnya, goal paling utamanya adalah tentang ketika kita mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bertakwa itu maknanya banyak, maknanya dalam. Tapi salah satu makna paling simpel tentang takwa adalah ketika kita mampu menjadi hamba yang waspada, hamba yang faham, hamba yang mengerti apa yang sebenarnya Allah inginkan dari hambanya, apa yang sebenarnya Allah perintahkan kepada hambanya. Sebagaimana yang sering disampaikan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Yasri, beliau sering menyampaikan, takwa itu
Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ketika bertanya, mengapa engkau berjalan di atas neraka Sakor? Ma salakakum fi Sakor? Lalu para manusia itu menjawab, para orang-orang yang ada di neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia bukan bagian orang-orang yang sholat. Tapi di ayat yang lain Allah pun menyampaikan, seperti juga yang tadi kita baca di salah satu rakaat sholat kita, ketika Allah bertanya siapa orang-orang yang mendustakan agama, salah satunya juga fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kewaspadaan kita adalah tentang kita faham sholat, ketika kita tidak sholat itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Tapi sholat kita yang tidak pas, sholat kita yang tidak sesuai pun juga akan membuat kita celaka dan mengantarkan kita kepada neraka. Maka itulah puncak ketakwaan kita ketika kita mampu benar-benar waspada. Maka ketika kita juga sering mendengar hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan karena ihtisab kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula juga dalam hadis yang mirip redaksinya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya ketika kita mampu menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan qiyamul lail, maka kita juga akan diberi kesempatan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka bagi pribadi yang bertakwa, memaknai Ramadan adalah salah satunya adalah memahami bahwasanya Ramadan ini adalah waktunya kita semua untuk memohon ampun kepada Allah. Ramadan ini adalah waktunya yang paling tepat untuk kita memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan kita juga memohon untuk Allah lindungi dari dosa-dosa di hari-hari yang akan datang. Maka jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita sebagai manusia bukanlah pribadi yang bersih. Kita sebagai manusia bukanlah pribadi yang suci. Ibarat lembaran kertas, kita bukan lembaran kertas putih tanpa noda. Tapi manusia itu memang diciptakan dengan banyak potensi-potensi kesalahan dan potensi-potensi dosa. Maka ketika disampaikan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwasanya Allah akan turunkan di muka bumi ini khalifah berupa manusia, maka para malaikat pun bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwasanya akan menurunkan khalifah di atas muka bumi, para malaikat pun bertanya, apakah engkau akan turunkan mereka yang akan berbuat kerusakan bahkan bertumpah darah di atas muka bumi, sedangkan kami para malaikat ini kami senantiasa bertasbih kepadamu, kami senantiasa memuji kepadamu. Kita faham bahwasanya sebelum diturunkannya manusia di muka bumi pun, para malaikat sudah faham bahwasanya kita manusia ini adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya hilaf. Maka hari ini ketika kita di bulan Ramadan merasa kita masih punya banyak kesalahan, maka inilah waktunya kita untuk memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebaik-baik manusia bukan manusia yang bersih dari kesalahan. Karena terkadang manusia yang merasa paling bersih dan merasa tidak berdosa, itulah yang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan yang begitu besar. Tapi terkadang kala juga orang yang masuk ke dalam kubangan maksiat yang amat sangat kotor, amat sangat menjijikkan, tapi karena itu pula lah ia merasa bersalah
salah lalu kembali kepada jalan Allah. Maka sebaik-baik manusia bukanlah ia yang bersih menurut dirinya, tapi ia yang selalu merasa dirinya tidak sebersih itu, tapi mau memperbaiki diri. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Coba ingin kami tutup dengan sebuah kisah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik. Ma'is ini ketika mendatangi Rasulullah kemudian menyampaikan, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah, tolong sucikan aku." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Celakalah kamu, pulanglah, bermohonlah ampun kepada Allah." Kemudian Ma'is ini kembali, berbalik arah, berjalan beberapa langkah, namun ia merasa masih belum puas. Lalu kembali lagi kepada Rasulullah. "Rasulullah, sucikan aku, sucikan aku." Begitu pula jawaban yang sama kepada Rasulullah menyampaikan kepada Ma'is. Sampai 3 kali hal yang sama terjadi. Kemudian ketika Ma'is bin Malik kembali kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Dosa apa yang telah kamu lakukan?" Kemudian Ma'is bin Malik menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Maka ketika Ma'is bin Malik menyampaikan hal tersebut, Rasulullah tidak lantas percaya. Rasulullah memanggil para sahabatnya kemudian bertanya, "Apakah sesungguhnya Ma'is bin Malik ini sedang dalam keadaan mabuk?" Kemudian para sahabat ada yang mengendus-ngendus mulutnya, apakah ada bau minuman keras, tapi tidak tercium. Kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, tidak, dia tidak sedang mabuk." Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, "Apakah dia ini gila?" "Tidak ya Rasulullah, Ma'is bukan golongan orang-orang yang kehilangan akalnya." Kemudian sampai pertanyaan-pertanyaan itu Rasulullah tanyakan. Akhirnya Rasulullah baru bertanya kepada Ma'is, "Ya Ma'is, apakah benar kamu telah berzina?" "Benar ya Rasulullah." Ma'is ini posisinya beliau punya istri, tapi beliau menzinai orang lain. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah zinamu itu seperti timba masuk ke dalam sumur?" "Betul ya Rasulullah." "Apakah seperti celak masuk ke dalam wadahnya?" "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabatnya, "Siapkan tempat untuk melakukan hukuman rajam kepada Ma'is bin Malik." Posisi Ma'is bin Malik ketika menyampaikan bahwasanya dirinya melakukan kesalahan, ketika Ma'is bin Malik menyampaikan bahwasanya dirinya melakukan perzinahan itu bukan karena Ma'is bin Malik tidak tahu hukuman apa yang akan menimpanya. Ma'is faham, Ma'is sadar. Ketika ia menyampaikan kesalahannya itu kepada Rasulullah, dia faham, dia tahu, dia pasti akan dirajam oleh Rasulullah. Tapi karena dia merasa bersalah, ia merasa berdosa, lalu ia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah terjadi pada dirinya. Kemudian ketika telah disiapkan tempat, kemudian Ma'is bin Malik dirajam. Hukuman rajam itu ketika seorang masuk ke dalam tanah bersisakan kepala, kemudian dilempar dengan batu yang tidak besar supaya tidak menyakiti terlalu keras, juga tidak kecil supaya cepat untuk mengeksekusinya. Dilempari batu ia sampai meninggal, sampai wafat. Maka dari hukuman ini sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang paling Allah murkai ketimbang kenikmatannya orang berzina. Zina itu kenikmatannya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Maka seperti itu pula lah hukuman yang Allah turunkan kepada orang-orang yang berzina, yang rasa sakitnya juga akan terasa dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya. Maka ketika Ma'is bin Malik akhirnya meninggal dan kemudian dikuburkan oleh para sahabat, sahabat itu terpecah menjadi 2 golongan.
Golongan yang pertama, ia tidak yakin bahwasanya Ma'is bin Malik ini diampuni dosanya, karena setelah ia berbuat dosa, dia langsung dirajam tanpa belum ia sempat untuk beribadah kepada Allah, tanpa sempat ia melakukan kebaikan untuk menutupi keburukannya. Tapi sahabat yang kedua, golongan sahabat yang kedua, mereka yakin bahwasanya Ma'is bin Malik diterima, diampuni dosa-dosanya. Hal ini terjadi 2-3 hari kira-kira. Rasulullah mendengar perselisihan sahabat itu tidak menggubris sama sekali, sampai akhirnya wahyu datang menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Ma'is bin Malik Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan Ma'is bin Malik diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu memberikan syafaat 30 hingga 40 orang Madinah. Maka jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dari kisah ini maka sesungguhnya hamba yang Allah cari bukan hamba yang merasa bersih, bukan hamba yang senantiasa terus melakukan kebaikan sampai ia merasa dirinya yang paling suci dan paling benar. Tapi sungguh hamba yang paling Allah cintai, hamba yang Allah cari adalah mereka yang ketika berbuat kesalahan ia merasa bersalah dan mau bertobat kepada Allah. Dan pengakuan atas dosa yang dilakukan oleh Ma'is bin Malik adalah bagian dari pertobatan dirinya. Maka ketika hari ini kita memasuki hampir di penghujung hari ke-20, hari ke-10 hari kedua di bulan Ramadan, sudah malam ke-19, maka di sisa waktu ini mari kita sama-sama terus senantiasa memohon kepada Allah ampunan yang amat sangat besar. Karena malaikat pun pernah mendoakan bahwasanya akan celaka orang-orang yang datang kepada mereka Ramadan tapi tidak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohima anfun abdun ja'ala fihi Ramadan walam yukfarlah. Sungguh celaka orang-orang yang datang kepadanya bulan Ramadan tapi ia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka semoga ini menjadi introspeksi bagi diri kita semua, dan kita mampu memanfaatkan sisa hari-hari Ramadan di tahun ini dengan terus melakukan pertaubatan dan memohon ampunan kepada Allah. Semoga yang singkat ini dapat menjadi kebaikan bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.